Baik, perkenalkan nama saya Wiranti Majana. Saya mengerjakan tugas yang berjudul metode penugasan mata kuliah riset operasi yang diampu oleh Ibu Tiarni Duha. Saya memilih dari semua metode yang ada yang sudah pernah kami pelajari sebelumnya, yaitu saya memilih metode penugasan dengan contoh minimum. Penyelesaian masalah penugasan adalah dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, susunlah tabel yang memuat pekerja dan pekerjaan beserta biaya atau waktunya. Pastikan jumlah baris sama dengan kolom. Baik, di sini saya sudah membuat tabel yang dimaksud di mana jumlah baris dan kolom harus sama. Dari sini memilih ada 4 baris dan 4 kolom. Kemudian langkah keduanya yaitu pada masing-masing baris cari angka terkecil atau cari angka terbesar. Karena saya di sini memilih contoh minimum, saya akan memilih angka terkecil. Kemudian kurangi angka terkecil di masing-masing baris lainnya, misalkan. Oke, di sini saya akan membulati dulu mana angka-angka terkecilnya. Di baris pertama itu ada angka 40. Kita bulati dulu. Di baris kedua angka terbesar itu ada 5. Angka terkecil itu, angka terkecil ada 54. Di baris ketiga angka terkecil itu ada angka 41. Dan di baris keempat angka terkecil itu ada 50. Oke, di sini saya sudah membulati angka-angka terkecilnya. Kemudian kurangi angka terkecil di masing-masing baris lainnya. Seperti 40 kurang 40 hasilnya 0. 40 kurang 47 hasilnya 7. Baik, saya di sini sudah mengurangi angka masing-masing di setiap nilainya sehingga membentuk tabel baru dengan nilai-nilai yang baru. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pada masing-masing kolom cari angka terkecil. Baik, di mana angka terkecil itu yaitu di kolom A tidak perlu lagi karena ada nilai nolnya. Di kolom B angka terkecil itu yaitu angka 7. Saya di sini akan melingkarinya dulu. Di kolom C angka terkecilnya itu 2. Di kolom D tidak perlu lagi dicari karena ada angka nolnya atau nilai nolnya. Kemudian kurangi di masing-masing nilai yang ada pada kolom. Sama seperti langkah sebelumnya, kita mengurangi nilai yang ada pada barisnya, sedangkan sini kita akan mengurangi nilai yang ada pada kolomnya. Sedangkan nilai yang ada nolnya tadi tidak usah diganggu-gugat. Jikapun dipindahkan ke tabel yang baru, angkanya akan tetap sama, kecuali angka yang sudah dilingkari berikut ini, yaitu 7 kurang 7, 0. 15 kurang 7, hasilnya 8. Dan di sini saya sudah menghitung nilai masing-masing dan membuat tabel baru dengan nilai yang baru. Langkah keempat yaitu buatlah garis buatan seminimal mungkin, baik secara vertikal atau horizontal, yaitu sel yang berisi angka 0 digaris secara vertikal atau horizontal. Di baris pertama itu ada angka nolnya. Kita akan menggaris secara vertikal. Di baris kedua ada angka nolnya. Kita akan menggaris juga secara vertikal. Di baris ketiga itu tidak ada lagi nolnya karena sudah habis tercoret di baris pertama. Di baris keempat ada angka nilai nolnya yaitu di kolom C. Baik, selanjutnya saya akan melihat nol yang ada di kolom. Di kolom A, baris pertama ada nilai nolnya, kita akan menggarisnya juga. Di kolom 2
ada nilai nolnya tetapi sudah tergaris di kolom D ketika kita melihat di baris kedua. Di kolom C hal yang sama juga, dan di kolom D hal yang sama juga, nolnya sudah habis tergaris. Langkah berikutnya itu, jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris dan kolom, maka pengerjaannya tersebut telah optimal. Akan tetapi kita bisa lihat di sini, ini belum optimal dikarenakan garis yang berbentuk secara horizontal ada 1, sedangkan garis yang terbentuk secara vertikal ada 3, jadi tidak seimbang. Jadi kita akan melakukan eksekusi selanjutnya, yaitu dimana jika jumlah garis buatan belum sama dengan jumlah baris dan kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan dengan menentukan angka terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati garis. Di sini saya sudah melingkari angka 4. Kenapa? Karena di kolom B ini adalah kolom yang tidak terlewati garis. Dan di kolom B ini ada angka 4 yang terkecil. Sini saya sudah melingkarinya. Kemudian, kurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka terkecil, yaitu angka yang ada pada kolom ini kita akan kurangi dengan angka 4 yang sudah kita lingkari. Kemudian tambahkan angka terkecil pada angka yang terletak pada perpotongan garis. Misalkan ini adalah angka terkecil, kita akan tambahkan di angka yang perpotongan garis. 4 ditambah 0, 4 ditambah 23, dan 4 ditambah 47. Kemudian setelah kita mendapat nilai-nilai ini, kita akan membentuk tabel berikutnya. Selanjutnya di sini saya sudah membentuk tabel baru dengan nilai-nilai baru sesuai dengan langkah-langkah di atas tadi sehingga mendapatkan nilai-nilai yang ada pada kolom dan baris ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis lagi. Membuatlah garis buatan seminimal mungkin secara vertikal atau horizontal, yaitu sel yang berisi angka 0. Di sini seperti langkah sebelumnya, kita akan menggarisnya secara, kita lihat dulu dari baris. Jika kita melihat dari baris, kita akan menggarisnya secara vertikal. Baik. Saya akan melihat dari baris pertama. Ini baris pertama ini, dia ada angka 0 di kolom B. Kita akan menggarisnya. Di baris kedua, hal yang sama, ada angka 0 di kolom D. Kita akan menggarisnya juga. Di baris ketiga, selanjutnya di sini saya sudah membentuk tabel baru dengan nilai-nilai baru sesuai dengan langkah-langkah di atas tadi sehingga mendapatkan nilai-nilai yang ada pada kolom dan baris ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis lagi. Membuatlah garis buatan seminimal mungkin secara vertikal atau horizontal, yaitu sel yang berisi angka 0. Di sini saya sudah menggarisnya secara vertikal dan horizontal. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris dan kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Di sini dapat kita lihat di mana garis-garis yang terbentuk secara vertikal dan horizontal sudah seimbang. Vertikal ada 2 dan horizontal ada 2. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan melingkari nilai-nilai yang terkena garis dulu. Pertama angka 0, angka 51. Di baris kedua itu ada angka 4 dan angka 0. Di baris ketiga ada angka 0, ada juga angka 0, 16, dan 22. Sebenarnya angka 0 ini tidak bisa dilingkari karena nilainya 0, tapi jika sudah terlanjur tidak apa-apa. Kemudian di baris keempat itu ada 29 dan 19. Jika
saudara-saudara melingkari angka 0 itu tergantung selera masing-masing. Seperti saya katakan sebelumnya, bisa dilingkari atau tidak karena dia tidak punya nilai. Oke, di sini kita lihat secara seksama di mana sudah 2 garis vertikal dan 2 horizontal yang sudah membentuk garis secara optimal dan mendapatkan nilai. Langkah selanjutnya itu kita akan menentukan pekerjaan masing-masing dari setiap pekerja, di mana para pekerja hanya akan memegang satu pekerjaannya. Jadi kita akan membuatnya dulu. Pekerja 1, 2, 3, dan 4. Di mana pekerja 1, seperti kita lihat tadi pada tabel, pekerja 1 itu mengerjakan pekerjaan B dan D. Kenapa? Karena dia terkena garis dan sudah diingkari. Pekerja 2 itu dia mengerjakan pekerjaan B dan D juga. Langkah selanjutnya itu pekerja 3 mengerjakan pekerjaan C dan D. Pekerja 4 mengerjakan pekerjaan A dan B. Oke, kita akan eliminasi di mana pekerja 1 itu B-nya itu tidak bernilai karena 0, kita akan coretnya. Jadi dia akan mengerjakan pekerjaan D. Di pekerja 2 itu dia bernilai yaitu 4, sedangkan di bagian D nilainya 0, berarti kita akan menghapus D. Di pekerja 3 itu C dan D. Akan tetapi pekerja 1 telah mengerjakan pekerjaan D sehingga pekerja 3 tidak perlu lagi mengerjakan pekerjaan D. Pekerja 4 ada pekerja dia mengerjakan A dan B, akan tetapi pekerja 2 telah mengerjakan pekerjaan B sehingga pekerja 4 tidak lagi perlu mengerjakan pekerjaan B. Oke, jadi masing-masing pekerja telah mendapatkan pekerjaannya yaitu dengan pekerjaan masing-masing satu dengan tugas atau menit yang telah ditentukan. Di mana pekerja D mengerjakan selama 87 menit, pekerja 2 mengerjakan selama 69 menit, pekerja 3 mengerjakan selama 59 menit, pekerja 4 mengerjakan selama 79 menit, sehingga jumlah total semuanya itu 294 menit. Sehingga sudah optimal karena setiap pekerja sudah memiliki masing-masing pekerjaannya tanpa harus memegang pekerjaan yang lainnya atau double. Dia nilai sebelum ini kita mendapatkannya dari tabel pertama tadi. Oke, inilah hasilnya dari metode penugasan dengan contoh minimum. Terima kasih.